Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Selamat berhari Minggu. Nikmati berkat-berkat yang ada dalam hidupmu bersama dengan anggota keluargamu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kau dengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada mereka, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapa utangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, barang siapa yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Maka mari kita belajar untuk setia kepada tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tidak perlu melakukan yang besar-besar, tapi lakukan hal yang paling kecil dengan penuh cinta dan rasa tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk belajar bertanggung jawab dengan semua yang telah Tuhan berikan kepada kita. Belajarlah bertanggung jawab mulai dari hal yang paling sederhana. Maka kita akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang jauh lebih besar. Kalau kita sudah setia dalam hal-hal yang sederhana dan yang paling kecil, kita akan setia pada tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Maka mari kita rendah hati, menerima semua tugas yang dipercayakan kepada kita, dan lakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan setia.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena itu dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kita belajar untuk melakukan tanggung jawab kita, tidak fokus untuk mencari keuntungan, tidak fokus mencari ketenaran, tapi belajar bertanggung jawab, melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kadang orang terlalu sibuk, saya kerja ini saya dapat apa? Wani piro. Tapi mari kita lakukan semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan tanggung jawab, maka besarlah upah kita di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mohon rahmat kerendahan hati, agar kami mampu melakukan apapun yang Kau percayakan kepada kami dengan setia. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang menjauhkan kami daripadamu. Berikanlah kami rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mencari kehendak-Mu, merenungkannya dalam hati dan melaksanakannya dengan setia. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.